Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Nama saya Reynold Markus Mofu. Saya dosen program studi D3 Sanitasi Jayapura, jurusan Kesehatan Lingkungan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu entomologi kesehatan, pengendalian vektor dan tikus, statistik, dan malariologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah malariologi yang saya ajarkan saat ini di semester ganjil, yaitu pada semester 5. Mata kuliah malariologi yang saya ampu memiliki beban SKS sebesar 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS praktik dan 1 SKS teori. Untuk 1 SKS teori, tatap muka dalam setiap minggunya dilakukan selama 50 menit dan dengan mahasiswa, dan di ruang kelas maupun dilakukan secara daring, dan memberikan mahasiswa penugasan terstruktur selama 60 menit serta penugasan mandiri selama 60 menit. Untuk 1 SKS praktikum dilakukan selama 170 menit, dilakukan di laboratorium entomologi. Dan mata kuliah ini berisikan 10 pokok bahan kajian yang terdiri dari 1. Konsep penyakit malaria, 2. Epidemiologi malaria, yang ketiga vektor malaria, dan yang keempat adalah penularan dan faktor risiko penularan malaria. Yang kelima adalah pencegahan dan pengendalian malaria. Yang keenam adalah gejala, diagnosa dan pengobatan malaria. Yang ketujuh adalah penemuan atau survei penemuan penderita malaria. Dan yang kedelapan, penilaian status malaria. Yang kesembilan, deteksi dini KLB malaria. Serta yang ke-10 yang terakhir yaitu adalah simulasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian malaria. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa-mahasiswi mengikuti perkuliahan mata kuliah malariologi ini adalah 1. Bahwa mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan epidemiologi penyakit malaria. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan gejala, diagnosa, dan pengobatan malaria. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan vektor malaria dan siklus hidup nyamuk Anopheles. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara penularan dan faktor risiko penularan malaria. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk menjelaskan cara pencegahan dan pengendalian penyakit malaria. Yang keenam adalah mahasiswa mampu melakukan surveillance penemuan penderita malaria. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan penilaian status penyakit malaria. Yang kedelapan, bahwa mahasiswa mampu melakukan deteksi dini KLB kejadian malaria. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan simulasi untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan malaria. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah malariologi ini yaitu dilakukan secara ceramah, diskusi atau tanya jawab, dan penugasan. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa-mahasiswi selain dilakukan pada saat pembelajaran di kelas, itu pada saat perkuliahan, tapi juga pada saat praktik di laboratorium dan pada saat perkuliahan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan media Zoom dan media WhatsApp Group. Untuk penggunaan media WhatsApp Group atau WA Class itu digunakan dengan maksud untuk membagikan materi pembelajaran
untuk dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa sebelum perkuliahan itu dilakukan atau perkuliahan tatap muka itu dilakukan. Dan jika ada pertanyaan mengenai mata kuliah malariologi atau bagian pembelajaran yang kita pelajari, kemudian akan dilakukan diskusi bersama-sama dengan mahasiswa melalui WhatsApp group dimaksud atau pada saat perkuliahan tatap muka dilakukan. Sistem pembelajaran yang dilakukan bersifat hybrid, yaitu dapat dilakukan di dalam kelas atau luring, tetapi juga dapat dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Asesmen penilaian mata kuliah malariologi ini penilaiannya dibagi menjadi teori 40% dan praktik sebesar 60%. Untuk teori yang 40%, bobotnya adalah 1. Penugasan sebesar 20%, kuis sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%. Dan untuk praktikum yang kita lakukan, bobot penilaiannya itu sebesar 60%. Bobotnya itu terdiri dari 1. Absen sebesar 20%, yaitu dengan maksud bahwa mahasiswa harus masuk 100% pada kegiatan praktek di laboratorium. Poin kedua adalah laporan praktik sebesar 40% dan ujian praktik sebesar 40%. Nah, itu merupakan komponen pembelajaran dan evaluasi mata kuliah malariologi yang saya lakukan bersama-sama dengan mahasiswa pada perkuliahan mata kuliah malariologi. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyaksikan cuplikan video pengajaran mata kuliah malariologi dengan topik vektor malaria. Selamat menyaksikan. Selamat pagi saudara-saudara. Terima kasih di saat ini kita akan mulai dengan perkuliahan kita untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan mata kuliah malariologi akan kita pelajari tentang nyamuk Anopheles atau vektor malaria untuk pertemuan ketiga. Kita akan mulai bahwa untuk pertemuan perkuliahan malariologi yang topik pembahasannya nyamuk malaria atau nyamuk Anopheles, capaian pembelajaran atau sub capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah mahasiswa mempelajari atau belajar tentang nyamuk Anopheles, mahasiswa diharapkan mampu memahami ciri-ciri nyamuk Anopheles. Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami genus atau taksonomi dari nyamuk Anopheles. Yang berikut, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami apa itu genomik vektor nyamuk atau genomik vektor dari Anopheles. Yang berikut, yang kedua adalah setelah pembelajaran mata kuliah atau materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami siklus-siklus nyamuk Anopheles. Yang berikut adalah mahasiswa mampu melakukan survei entomologi nyamuk Anopheles. Kita lanjut, bahwa agar kita tahu tentang nyamuk Anopheles itu sendiri, ada hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu apa itu nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles adalah perantara dari vektor atau penyakit malaria, disebut sebagai
perantara, vektor perantara. Kemudian nyamuk Anopheles juga dapat menyebabkan atau menularkan plasmodium yang menyebabkan manusia menjadi sakit malaria. Yang disebut agen penyebab malaria itu adalah plasmodium. Dan berikut, bagaimana cara agar terjadi penularan malaria? Yaitu dengan menghisap darah, dengan maksud untuk memakankan sel. Indonesia itu terdapat sekitar 24 spesies yang terkoreksi itu sebagai vektor penyebab malaria. Spesies Anopheles itu di Papua sendiri itu terdapat 3 spesies, yaitu yang pertama adalah Anopheles barauti, kemudian Anopheles puliensis, dan Anopheles punculatus. Dari 24 spesies yang ada di Indonesia itu ada 3 spesies di Papua. Ciri dari nyamuk Anopheles itu dapat kita bedakan berdasarkan 4 kelompok besar berdasarkan siklus hidup. Nah, yang pertama itu adalah telur. Telur nyamuk Anopheles itu berukuran kecil, lonjong, dan ujungnya itu runcing. Seperti ini, ujungnya itu runcing dan berwarna kecoklatan. Itu telurnya. Namun telurnya itu selalu bergerombol atau berkumpul. Situ bahwa jentik atau larva nyamuk Anopheles itu berukuran sedang. Kemudian ukurannya itu pendek dan larvanya itu berwarna putih atau transparan serta memiliki 2 pasang gerakan. Bisa jelas? Sampai sini sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Penyakit malaria apakah bisa dikeluarkan oleh nyamuk yang lain juga? Iya, penyakit malaria, pertanyaan yang bagus. Penyakit malaria apakah dapat disebabkan oleh nyamuk yang lain juga? Dapat didapat atau menyebabkan plasmodium malaria. Ada yang tanggapan? Apakah nyamuk yang lain juga dapat menyebabkan plasmodium? Silakan. Menurut saya iya Pak. Menurut siapa? Arni. Iya. Karena yang menyebabkan malaria itu bukan nyamuknya tapi larva atau plasmodium yang ada di dalam malaria. Menurut Arni bisa disebabkan atau disebabkan oleh nyamuk yang lain. Perlu saudara ketahui bahwa nyamuk yang lain itu dapat menyebabkan plasmodium. Misalnya nyamuk Aedes itu dia menyebabkan penyebab penyakit demam berdarah, nyamuk Aedes. Sedangkan nyamuk Anopheles itu cuma bisa menyebabkan plasmodium. Kenapa? Karena di dalam tubuh nyamuk Anopheles itu biasanya terjadi perkembangan plasmodium. Oke, kita lanjut ke yang berikut, yaitu tentang ciri-ciri nyamuk Anopheles yang berupa yang pupa. Pupa itu dari nyamuk Anopheles itu berukuran besar dan berwarna coklat. Kemudian pupa juga memiliki dua respiratory drum. Kita lanjut bahwa yang berikut adalah ciri-ciri nyamuk Anopheles dewasa. Nyamuk Anopheles dewasa itu memiliki ukuran yang kecil. Ukuran tubuhnya itu kecil dan lancip. Ukuran tubuhnya kecil dan lancip, kemudian berwarna coklat kehitaman. Dia memiliki 2 pasang palpus dan 1 pasang proboscis yang hampir sama. Palpus dan proboscisnya itu hampir sama. Itu nyamuk Anopheles. Sehingga nyamuk jantan itu biasanya mengambil sari dari bunga, mengambil sari dari bunga sebagai makanan. Sedangkan nyamuk betina itu dia menghisap darah dengan maksud untuk membentukkan protein darah untuk makanan sel telur.
itu di muka tadi, di pendahuluan tadi, September, nyamuk Anopheles dia mengisap darah untuk pematangan sel. Jadi secara tidak langsung dia mengisap darah, di situ dia melepaskan kelenjar ludah atau kelenjar liurnya bersamaan dengan masuknya proboscis. Jadi dia mengisap darah dengan menggunakan proboscis. Pada saat nyamuk isap darah di tubuh kita, cara kita tidak begitu, kalau betul dia tidak tercampur tuh, tercampur berarti malah melepaskan itu probossisnya berarti malah. Maka dia melepaskan kelenjar ludah atau sanguipai. Pada saat dia melepaskan kelenjar ludah, itu untuk mencairkan kelenjar darah. Sehingga darah itu beku, tidak beku, tapi saat dia melepaskan kelenjar ludah, disitulah porosoid akan masuk ke dalam darah manusia. Porosoid infeksius yang sudah siap untuk menginfeksi manusia dalam bentuk plasmodium itu, dia akan masuk ke dalam tubuh. Itulah ciri-ciri dari nyamuk Anopheles. Dan berikut kita akan bahas tentang taksonomi atau genus. Namun sebelumnya ada yang di depannya, silakan. Ya, silakan. Malaria bisa darah manusia pada malam hari atau siang hari? Nyamuk malaria itu bisa darah manusia pada malam hari atau siang hari. Malam hari. Baik, biasa bisa darah dengan nyamuk Anopheles itu di malam hari. Biasanya tergantung dari suhu dan kelembapan merupakan musuh utama dari. Biasanya di sore hari dan di pagi hari itu meninggal, tapi di malam hari dari jam 11 sampai dengan jam 1 atau jam 2 biasanya berkuat. Tapi di sore hari dan pagi hari biasanya fluktuasinya meninggi. Oke, kita lanjut ke yang berikut tentang taksonomi. Jadi taksonomi atau klasifikasi dari nyamuk Anopheles itu sendiri, yang pertama adalah filumnya itu adalah filum Arthropoda. Filum Arthropoda. Apa itu Arthropoda? Kita yang berikut kamu? Arthropoda. Itu memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, kemudian toa dan abdomen. Kepala, dada, dan abdomen atau perut. Nah, kelasnya adalah kelas insecta dan ordonya itu adalah ordo ya. Kenapa ordo Diptera? Karena memiliki sepasang sayap. Ordo Diptera memiliki sepasang sayap. Ada yang lain? Memiliki apa lagi? Ordo Diptera memiliki sepasang sayap. Kita kemudian dia adalah family Poecidae. Genusnya itu adalah Anopheles. Anopheles biasa disebut dengan Anopheles sp. Kita lanjut. Yang berikut kita bicara tentang bionomik Anopheles. Untuk bionomik Anopheles, atau kita memahami tentang bionomik Anopheles, maka kita harus pahami tentang yang pertama adalah siklus. Kemudian yang kedua adalah kepadatan populasi. Yang ketiga adalah populasi. Yang keempat adalah perilaku mengisap darah. Dan yang kelima adalah perilaku istimewa. Kita bahas satu-satu ya. Tentang siklus hidup atau tempat rata-rata nyamuk Anopheles dewasa itu memiliki waktu hidup selama 22 hari. Dia punya umur pendek saja, tapi selalu di rumah sakit. Benar tak? Umurnya pendek, tapi selalu di rumah sakit. Karena apa? Spesifik target. Nah, pada saat dia bertelur, telurnya itu akan menjadi jentik itu selama 1 sampai 4 hari. Kemudian dari jentik menjadi pupa itu membutuhkan waktu 5 sampai 7 hari. Kemudian dari pupa menjadi nyamuk dewasa itu 1 sampai 2 hari. Rata-rata dia memiliki waktu hidup mulai dari telur sampai dengan nyamuk dewasa itu cuma 22 hari. Sehingga kalau kita berada nyamuk dewasa, kalau hitung itu rata-rata ini sudah 13 hari. Iya, 4, 7,
13 hari kan? 13 hari 22 kurang 13 berapa? 9. 22 kurang 11 berapa? 22 hari masa hidupnya. 13 itu kan sampai dia nyamuk dewasa. Berarti berapa hari? 22 kurang 13 berapa? 9. Ya. 22 kurang 13 9. Berarti saudara dan waktu hidupnya itu cuma 9 hari saja. Rata-rata itu 9 hari. Tapi itu bisa menyebabkan terjadinya kejadian malaria yang merepotkan dan juga apa itu menyebabkan malaria menjadi menyebar begitu banyak di masyarakat. Kita lanjut. Nah, sebagian besar siklus hidup atau dalam hidup nyamuk itu terdapat di dalam air, sehingga dapat dikatakan bahwa nyamuk itu sangat bergantung pada adanya air atau genangan air. Mulai dari telur, jentik, dan kepompong atau pupa itu hidupnya di dalam air. Kalau kita lihat air, mulai dari telur, jentik, sampai dengan pupa itu hidup dalam air. Cuma nyamuk dewasa saja yang di darat. Terus sebagian besar hidupnya itu di dalam air. Pada saat dia bertelur, telurnya itu akan menjadi jentik itu selama 1 sampai 4 hari. Kemudian dari jentik menjadi pupa itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari. Kemudian dari pupa menjadi nyamuk dewasa itu 1 sampai 2 hari. Rata-rata dia memiliki waktu hidup mulai dari telur sampai dengan nyamuk dewasa itu cuma 22 hari. Kita lanjut. Nah, sebagian besar siklus hidup atau dalam hidup nyamuk itu terdapat di dalam air, sehingga dapat dikatakan bahwa nyamuk itu sangat bergantung pada adanya air atau genangan air. Mulai dari telur, jentik, dan kepompong atau pupa itu hidupnya di dalam air. Yang berikut kita lihat tentang populasi. Bahwa kepadatan nyamuk itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran bakteri. Nyamuk yang banyak otomatis dia akan mencari pakan darah untuk keperluan rumah tangga saya. Masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Pak, apakah di Papua punya nyamuknya sendiri, Pak? Apakah di Papua punya nyamuknya sendiri? Nyamuk di Papua sendiri? Maksudnya ada spesies nyamuk sendiri? Tadi di perkuliahan kita terdahulu bahwa ada sekitar 3 spesies yang terkonfirmasi. Jadi sebenarnya mungkin ada spesies yang lain. Spesies yang lain selain 3 yang tadi disebutkan, yaitu parauti, poliensis, dan populatus. Masih ada juga novelis yang lain, tapi secara akademis itu belum dibuktikan bahwa itu adalah nyamuk sebagai vektor malaria. Mandiri untuk minggu perkuliahan minggu depan adalah surveillance entomologi malaria. Saya berharap materi ini dapat saudara lihat pada buku aja atau bahan aja yang sudah saya bagikan kepada saudara-saudari, tapi juga bisa dicari melalui internet atau mungkin textbook yang lain, kemudian dibuat dalam bentuk rangkum. Nantinya akan kita bahas bersama apabila ada pertanyaan-pertanyaan, apakah itu di WA group atau juga nanti di pertemuan minggu depan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Demikian, terima kasih.